Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wahyu Adi Putra. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang sosialisasi PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2024-2025 Kota Bekasi untuk jenjang SD, SMP negeri. Nanti tahapannya akan saya jelaskan bagaimana tentang PPDB, kemudian dokumen persyaratannya apa saja, kuota dan daya tampung, data usia dan lulusan, zona wilayah, tahapan PPDB. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Dr. UU Saiful Miqdar SPD MM, selalu memberikan inovasi, memberikan kemudahan untuk akses para calon peserta didik mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dasar negeri maupun ke SMP negeri. Jadi di era digital saat ini kita dipermudah dalam proses melakukan pendaftaran, yaitu secara online, dapat dilakukan menggunakan gadget atau handphone Bapak Ibu, ataupun bisa juga dilakukan melalui laptop ataupun PC yang Bapak Ibu miliki. Langsung saja, yang pertama di sini terkait dengan dasar hukum PPDB. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Kemudian Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Kemudian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/2023 tentang pedoman pelaksanaan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Asas pada PPDB kali ini yaitu objektif, akuntabel, dan transparan. Yang selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait dengan dokumen apa saja yang perlu disiapkan bagi calon peserta didik yang ingin mendaftarkan pada jenjang SD maupun SMP negeri di Kota Bekasi. Ada dua, yaitu dokumen umum dan yang kedua adalah dokumen khusus. Yang pertama yang akan saya jelaskan terkait dengan dokumen umum yaitu akte lahir atau surat tanda kenal lahir, kemudian kartu keluarga, kemudian kartu identitas anak atau KIA, selanjutnya surat keterangan kelulusan, dan untuk paket A sertakan uji kesetaraan. Jadi bagi lulusan PKBM untuk jenjang paket A itu melampirkan surat keterangan mengikuti UK atau uji kesetaraan. Itu bagi lulusan jenjang paket A. Selanjutnya surat pertanggungjawaban mutlak dari orang tua atau wali. Untuk SPTJM ini nanti ketika sudah dibuka pra-pendaftaran bisa lihat di website ppdb.bekasikota.go.id, bisa unduh di sana contoh formatnya. Nah, untuk tahun 2024 ini berbeda dengan tahun 2023, yaitu perbedaannya itu memiliki kartu identitas anak atau KIA. Bagi calon peserta didik atau orang tua murid yang calon peserta didiknya atau anaknya belum memiliki KIA, pemerintah Kota Bekasi memberikan pelayanan pada setiap kelurahan di 56 kelurahan yang ada di Kota Bekasi dapat dilayani proses pembuatan KIA atau kartu identitas anak tanpa perlu harus ke kecamatan. Kemudian dokumen yang selanjutnya ini dokumen khusus, ini diperuntukkan nanti bagi jalur-jalur yang akan dipilih bagi calon peserta didik. Yang pertama yaitu surat keterangan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, untuk data DTKS ini nanti
bisa dicek bagi calon peserta didik yang tidak mampu ini ke kelurahan setempat, kemudian nanti akan dicek oleh pihak kelurahan. Apabila memang terdaftar pada data DTKS-nya, maka akan di screenshot buktinya, kemudian akan dibuatkan surat keterangan dari kelurahannya. Selanjutnya yaitu surat keterangan disabilitas atau inklusi dari sekolah asal, dokter spesialis, psikolog, dan atau kartu penyandang disabilitas dari Kemensos. Kemudian surat perpindahan tugas orang tua, ini bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 3 tahun. Kemudian piagam atau sertifikat prestasi, ini untuk jalur prestasi kejuaraan yaitu maksimal 3 tahun minimal 6 bulan. Jadi kejuaraannya itu di maksimal juara 3 tahun yang lalu dan minimal 6 bulan juaranya, bukan sudah 4-10 tahun yang lalu pernah juara memiliki sertifikat bisa dapat dilampirkan, tapi maksimalnya ada maksimal dan ada minimal. Minimal maksimalnya adalah 3 tahun mendapatkan sertifikat penghargaannya itu, dan minimalnya adalah 6 bulan. Terkait dengan kuota dan daya tampung untuk SD negeri, itu ada yang pertama zonasi dalam kota. Jadi zonasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang merupakan warga Kota Bekasi sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki. Nah, ini datanya atau kuotanya adalah 77%. Kemudian ada zonasi luar kota. Ini diperuntukkan bagi calon peserta didik luar Kota Bekasi yang tempat tinggalnya berbatasan Kota Bekasi. Itu kuotanya ada 5%. Jadi untuk zonasi luar kota ini memang ada daerah-daerah tertentu yang memang berbatasan langsung dengan Kota Bekasi, walaupun tidak memiliki KK Kota Bekasi, tapi karena masuk ke dalam jalur perbatasan dengan Kota Bekasi itu dibuka kuota 5%. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini khusus untuk zonasi dalam kota, ini adalah penerimaan peserta didik baru secara online ini yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi. Nanti dibuktikan dengan nomor induk kependudukannya. Nanti dokumen-dokumen yang diperlukan untuk ini adalah akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tuanya. Ini untuk zonasi untuk jalur zonasi untuk jenjang SD negeri. Kemudian untuk nanti seleksinya bagi jalur zonasi untuk SD negeri ini, seleksi ini nanti akan menggunakan metode seleksi usia yang lebih tua berdasarkan dengan akte lahir dan KK. Jadi jika nanti usia calon peserta didik sudah 7 tahun per tanggal 1 Juli 2024, maka siswa tersebut akan mendapatkan prioritas untuk masuk sekolah tujuan. Jadi jika usia sama, maka sebagai penentu atau radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik ini ke sekolah. Jadi untuk zonasi dalam kota untuk jenjang SD negeri. Kemudian yang selanjutnya ini jalur afirmasi masih di SD negeri, itu diperuntukkan bagi warga Kota Bekasi yang terdata pada DTKS dan penyandang disabilitas atau inklusi. Jadi perlu diketahui, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa jalur afirmasi nanti ini diperuntukkan hanya yang memiliki data DTKS yang sudah dicek di kelurahan tempat tinggal calon peserta didik tersebut. Nanti didapat dibuatkan surat keterangan dari pihak kelurahannya. Karena penerimaan peserta didik ini untuk jalur afirmasi ini dilakukan juga nanti secara online. Jadi bagi calon peserta didik yang berasal dari ekonomi tidak mampu yang memang terdata dari DTKS maupun yang calon peserta didiknya itu penyandang disabilitas atau inklusi. Biasanya atau persyaratan yang diperuntukkan yaitu akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, surat keterangan DTKS tersebut, kemudian nanti surat pertanggungjawaban mutlak. Untuk prosesnya nanti metode seleksinya untuk jalur afirmasi jenjang SD ini, seleksi yang digunakan berdasarkan usia yang lebih tua berdasarkan akte lahir dan KK, dan jarak tinggal ke sekolah yang dituju itu berdasarkan dengan titik koordinat.
Ini kalau nanti jalur untuk jenjang SD, jadi berdasarkan usia. Semakin usia semakin tua maka semakin menjadi prioritas. Nah, yang tadi yang keempat yaitu jalur perpindahan tugas orang tua. Nah, untuk jalur perpindahan tugas orang tua ini itu diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti kepindahan tugas orang tua atau walinya di Kota Bekasi. Dokumen persyaratannya itu yaitu akte kelahiran, kemudian surat keterangan tanggung jawab mutlak, dan surat tugas dari orang tuanya itu maksimal 3 tahun yang nanti harus akan diupload pada pra pendaftaran untuk mengikuti jalur khusus PTO. Nah, untuk jalur PTO ini kuotanya untuk SD negeri adalah 3%. Yang selanjutnya yaitu untuk SMP negeri, yaitu untuk jalur zonasi kuotanya adalah 52%. Kemudian jalur afirmasi yaitu 33%. Kemudian jalur prestasi yaitu 13%. Kemudian jalur perpindahan tugas orang tua yaitu 2%. Untuk jalur zonasi pada jenjang SMP, 52% ini dibagi menjadi 2, 50% untuk dalam kota dan 2%-nya untuk luar kota, yaitu yang perbatasan. Untuk yang perbatasan langsung dengan Kota Bekasi. Untuk jalur prestasi itu dibagi menjadi 3, 1% itu untuk akademik dan non-akademik, kemudian yang 11% untuk nilai rata-rata raport, kemudian 1%-nya untuk tahfiz. Untuk prestasi akademik dan non-akademik ini yaitu ketentuannya prestasi berdasarkan hasil dari perlombaan atau penghargaan di bidang akademik pada kegiatan lomba, misalkan OSN, Olimpiade Sains Nasional, jenjang SD maupun MI. Nah, ketentuan sertifikat akademik ini biasanya matematika, IPA, IPS, bahasa. Untuk ketentuan sertifikat akademik ini biasanya untuk tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Jadi bagi calon peserta didik yang memiliki kejuaraan tingkat kecamatan itu tidak terhitung. Nah, untuk non akademik ini biasanya itu untuk perlombaan seperti O2SN atau Olimpiade Olahraga Peserta Didik Nasional, atau FLS2N itu Festival Lomba Seni Peserta Didik Nasional, atau Festival Olahraga Seni Pelajar dan Guru. Bisa juga Porda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, atau kejuaraan lain yang diselenggarakan secara resmi dan diakui oleh kelembagaan olahraga daerah. Nah, tingkat kejuaraannya di sini yaitu biasanya untuk tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten kota. Untuk kejuaraan di sini juga nanti berbeda-beda poin antara juara individu maupun juara bergu. Nah, untuk nanti tingkat kejuaraan olahraga misalkan, maka harus mendapat sertifikat tersebut harus dilegalisir. Nah, untuk melegalisir untuk bidang olahraga dapat dilakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga, sedangkan untuk jenjang atau untuk kegiatan yang terkait dengan seni itu dilegalisir di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian untuk jalur tahfidz yang 1% ini itu nanti dilegalisir oleh LPTQ. Nah, terkait dengan jumlah sekolah dasar negeri itu ada 315 sekolah dasar negeri dengan jumlah rombel 906. Jadi per rombelnya 28 siswa dengan total daya tampungnya 25.368. Sedangkan untuk SMP negeri ada 62 SMP negeri di Kota Bekasi dengan jumlah rombel 425. Per rombel 32 siswa, total daya tampungnya 13.600. Kemudian tentang data usia dan kelulusan, ini data usia sekolah, usia yang sampai dengan 7 tahun 127.614, usia 11 sampai dengan 13 tahun 127.681. Data kelulusan PAUD, RA dan SDMI, prediksi jumlah lulusan PAUD ada 32.168 siswa, untuk jenjang SDMI ada 44.562 siswa. Kemudian daya tampung di SD dan SMP, untuk SD negeri ada 25.312 siswa, sedangkan daya tampung untuk SMP negeri itu 13.600 siswa. Persentase jumlah kelulusan terhadap daya tampung 78,7% itu daya tampungnya untuk di SD negeri dan 30,5% untuk SMP negeri.
Selanjutnya zona wilayah. Zona wilayah ini dibagi berdasarkan 4 zona, yaitu zona A meliputi Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria. Zona B meliputi Pondok Gede, Bekasi Selatan, Bekasi Barat. Kemudian zona C meliputi Rawalumbu, Mustika Jaya, Bantar Gebang. Wilayah zona D itu Jati Asih, Pondok Melati, dan Jati Sampurna. Dalam hal tempat tinggal, calon peserta didik dan sekolah tujuan SMP berbeda zona, namun masih dalam radius 3 km. Ini maka dianggap masih dalam satu zona dan tetap dapat melakukan pendaftaran ke sekolah tersebut. Nanti bisa dicek ketika buka pendaftaran pada saat melakukan pendaftaran di sistem PPDB-nya, nanti akan secara otomatis apabila memang radiusnya masih terpenuhi kurang dari 3 kilo, maka akan tampil daftar nama sekolah tersebut. Jadi kita dapat memilih juga walaupun berbeda zona, tapi karena radiusnya masih kurang dari 3 kilo, maka kita nanti akan ada pilihan atau muncul daftar nama sekolah SMP tersebut maupun SD-nya. Nah, ini tentang infografis tahap pelaksanaannya. Yang pertama itu tanggal 12 Februari sampai dengan 20 Juni 2024. Jadi kegiatan sosialisasi ini secara terstruktur dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Ini tanggalnya. Kemudian pada tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Juni 2024 itu tahapan pra pendaftaran, yaitu melakukan upload berkas pada situs ppdb.bekasikota.go.id. Begitupun sama secara bersamaan pada tanggal tersebut 20 Mei sampai dengan 20 Juni 2024 tahapan verifikasi berkas. Ini proses verifikasi berkas oleh Dinas Pendidikan, hasil bisa lihat pada situs resminya. Jadi ini secara bersamaan ada waktu 1 bulan dari tanggal 20 Mei sampai dengan 20 Juni. Jangan nanti melakukan pendaftaran tiba-tiba pada jalur pada tanggal ini. Apabila Bapak Ibu tidak melakukan pra pendaftaran, maka secara otomatis sudah dipastikan tidak akan bisa melakukan pendaftaran. Yang bisa melakukan pendaftaran itu adalah bagi calon peserta didik yang sudah melakukan pra pendaftaran pada tanggal-tanggal ini. Ya, kemudian untuk selanjutnya tanggal 24, tanggal 25, tanggal 26 Juni 2024 itu seleksi. Jadi proses seleksi otomatis oleh sistem secara real time dan online. Biasanya nanti pendaftaran tersebut dapat dilakukan pada pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk membuka situs tersebut 24 jam. Tapi untuk mengirimkan data ke sistem itu hanya dapat dilakukan pada pukul atau jam kerja dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau mau melakukan pengisian, mengupload data berkas dan lain sebagainya bisa dilakukan di luar jam kerja, tapi hanya dapat dikirimkan pada saat jam kerja. Jadi bisa diisi terlebih dahulu, besok kalau ada waktu jam kerja, sudah waktu masuk jam kerja bisa lakukan kirim berkas. Itu tahun lalu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya proses daftar ulang yaitu pada tanggal 27-28 Juni 2024. Nah, untuk daftar ulang ini siswa yang lolos seleksi wajib daftar ulang melalui akun masing-masing pada situs resminya di ppdb.bekasikota.go.id. Kemudian pada tanggal 1, 2, 3 Juli 2024 itu ada pendaftaran untuk jalur zonasi. Jadi perlu dipahami untuk tanggal 24, 25, 26 itu hanya untuk jalur yang khusus, yaitu untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur PTO. Bagi yang mau ikut jalur zonasi, ya nanti pada tanggal 20 1, 2, dan 3 Juli 2024. Apakah saya bisa melakukan pendaftaran pada jalur ini, jalur yang prestasi afirmasi? Silakan selama memenuhi persyaratan khusus dan sudah mengunggah dokumen pada persyaratan khusus pada waktu pra pendaftaran, itu bisa melakukan pendaftaran juga mengikuti jalur ini. Kemudian suka ada pertanyaan, bagaimana ketika saya sudah melakukan pendaftaran di jalur prestasi maupun afirmasi,
ternyata saya tidak lolos. Apakah saya bisa mengikuti kembali jalur zonasi pada tanggal ini? Nah, nanti bisa melakukan pendaftaran kembali kalau memang dinyatakan tidak lolos pada saat proses pendaftaran prestasi afirmasi. Jadi khusus zonasi ini benar-benar bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi. Jadi tidak ada lagi untuk jalur yang luar atau kakak luar Kota Bekasi. Kemudian yang selanjutnya pada proses dengan ada tanggal yang sama 1, 2, 3 Juli 2024 itu proses seleksi otomatis oleh sistem secara real time. Kemudian juga pada tanggal 4, 5 Juli 2024 bagi yang dinyatakan lulus ini, siswa yang lolos seleksi wajib daftar ulang melalui akun masing-masing pada situs resmi ppdb.bekasikota.go.id. Kemudian pada tanggal 5 Juli dan 18 Juli 2024 itu tentang pengumuman dan MPLSS, pengumuman hasil seleksi real time online pada situs resminya. Siswa wajib mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Jangan lupa ini adalah tahapan-tahapan atau jadwalnya, jangan sampai terlewatkan. Nah, infografisnya seperti ini. Jadi calon peserta didik melakukan pra pendaftaran yang pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan tadi 20 Mei sampai dengan 20 Juni. Lakukan pengajuan akun mandiri melalui situs resmi dan unggah dokumen yang diperlukan. Apabila dokumen tersebut melakukan verifikasi dari Dinas Pendidikan, verifikasi akan dilakukan oleh panitia PPDB berdasarkan dokumen yang telah diunggah. Apabila dokumen tersebut dianggap sesuai dengan persyaratan, maka akan dilanjutkan verifikasi, dinyatakan lolos verifikasi berkas, calon peserta didik bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran. Tapi apabila dari tanggal 20 Mei tersebut sampai dengan tanggal 20 Juni ada perbaikan, maka verifikasi ditolak. Jika berkas ditolak pada saat verifikasi dokumen, maka ulangi proses pendaftaran. Jadi sering-sering dicek akunnya apakah prosesnya sudah diterima, ditolak. Kalau ditolak biasanya nanti ada keterangannya. Jadi jangan hanya melakukan pendaftaran tapi tanpa mengecek. Pastikan setelah itu dicek kembali apakah dalam antrian atau lain sebagainya. Kalau memang sudah prosesnya diverifikasi, maka akan dilanjut nanti melakukan pendaftaran pada tanggal yang ditentukan. Jadi kalau tidak melakukan pra pendaftaran tidak bisa melakukan pendaftaran. Siswa login dengan akun yang sudah dibuat, pilih jalur, kemudian sekolah, tujuan, simpan tanda bukti pendaftaran. Kemudian ada proses seleksi. Untuk proses seleksi ini dilakukan oleh sistem real time online. Jika tersingkir, maka pada pilihan pertama silakan kembali login dan pilih jalur serta sekolah lainnya. Kemudian tahap pengumuman hasil seleksi dilakukan pada hari terakhir pelaksanaan dan ditayangkan secara online pada situs resminya. Kemudian melakukan pendaftar ulang. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang melalui akun masing-masing. Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri. Nah, terima kasih nih, informasi dan pertanyaan dapat dilakukan melalui layanan informasi PPDB, SDN dan SMP online di Kota Bekasi. Silakan hubungi kami pada kanal-kanal berikut, bisa di nomor WhatsApp 0811 9122 939 atau call center Kota Bekasi di 1500-444 ataupun di IG Dinas Pendidikan di disdik_kota_Bekasi. Ya, mudah-mudahan video ini dapat Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Untuk selanjutnya akan saya buatkan cek 1, 2, 3. Terima kasih sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Kemudian di lain kesempatan saya juga mungkin akan memberikan penjelasan terkait bagaimana cara melakukan proses pra pendaftaran. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Mudah-mudahan para calon peserta didik ini dapat diterima di sekolah pilihan yang dituju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.